Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada malaikat-malaikat dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Maaf kalau saya tidak sebut satu persatu ya, maaf ya. Pada siang hari ini saya live lagi ingin memperbincangkan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Saya masih ada pada saat ini itu akan anugerah Tuhan Yesus karena belas kasihan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya, pakailah waktu untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jangan pergunakan waktu dengan hal yang tidak benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kalian. Belajarlah takut akan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kamu anugerah. Tetapi kalau kamu tidak belajar takut akan Tuhan, kamu akan mendapat hukuman. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajarlah takut akan Tuhan. Saya siang hari ini saya akan membaca merenungkan firman kebenaran Tuhan karena atas belas kasihannya, karena atas anugerahnya pada siang hari ini, maka Tuhan senantiasa melindungi dan menolong saya. Dia selalu merangkul saya, memeluk saya karena kasih dan kemurahannya. Terpuji-pujilah Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yeshua Masiah yang senantiasa menjaga, melindungi, dan menaungi saya dengan sayap pengasihannya. Siang hari ini saudara-saudaraku, saya rindu membaca firman kebenaran Tuhan. Firman kebenaran Tuhan adalah sumber kekuatan saya, adalah pedang roh saya, adalah perisai saya, adalah sumber kekuatan saya, adalah baju sirah saya yang akan melindungi saya dari berbagai mara bahaya, maut sekalipun. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku serahkan semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Roh Kudus yang manis, hadirlah di tempat ini menemaniku. Roh Kudus yang manis, hiduplah di tempat ini. Engkau adalah Roh yang kudus, tidak boleh dikotori oleh hal-hal duniawi, hawa nafsu duniawi, tetapi harus kudus ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini saya akan bacakan untuk kita semua. Kita renungkan firman itu, jangan hanya jadi pendengar tetapi jadi pelaku firman, supaya firman itu ada manfaatnya di dalam kehidupanmu, supaya kamu tidak menjadi kutuk, supaya kamu tidak terbakar seperti orang yang di Brasil itu, tetapi kamu akan diselamatkan jika kamu melakukan kasih dan kebenaran di dalam hidupmu. Jangan jadi topeng, jangan jadi hamba-hamba hawa nafsu duniawi, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman yang melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bukan dengan ada apa-apanya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, itu pengantar dari saya, saudara-saudaraku. Dalam lindungan Allah. Ya, ini Mazmur, saudara-saudaraku, dari Mazmur 91, saudara-saudaraku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, dan yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganku. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepadaku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menantang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan adalah Tuhan Hakim yang adil. Mazmur 92. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, ya nama yang maha tinggi, untuk memberikan kasih setiamu dari waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatanmu, tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi ku tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi, seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tidak sejak dulu kala. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungguh sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi kempasannya, daripadamunya suara air yang besar, yang daripada pemecahan ombak
yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, baik-Mu yang layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Allah pembela keadilan, Allah pembela, Allah yang pembalas, ya Tuhan, yang Allah, ya Allah pembalas, tampillah. Bangunlah, hai hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak yang mereka lakukan. Berapa lama lagi orang-orang fasik, Tuhan, ya Tuhan, berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria, mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar, ya, dan semua orang yang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu, ya Tuhan, mereka remukkan, dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih, dan orang-orang yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya, dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, biarlah kamu memakai akal budimu. Dia yang menanamkan telinga masakan tidak mendengar, dia yang membentuk mata masakan tidak memandang, dia yang menghajar bangsa-bangsa masakan tidak akan menghukum, dia yang mengajar pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Berbahagialah orang yang kuhajar, ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, dan untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya di miliknya sendiri, tidak akan ditinggalkannya, sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapa yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat, siapa yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau di tahta kebusukan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batuku, perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar.
dan Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak-puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Laut dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Mariba. Di Mariba itu dihukum karena mereka tidak dengar-dengaran Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, mereka berbuat jahat kepada Tuhan dan juga kepada malaikat-malaikat yang datang pada saat itu. Jadi hanya keluarga Lot, hanya keluarga Deborah yang diselamatkan. Seperti Lot, seperti pada masa di Mariba, masa di padang gurun, dan pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada keangkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Tempat perhentian itu adalah sorga, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan, Allah Tuhan dan Hakim di seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang dari padanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang adil di antara seluruh suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, akan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tangan kudusnya. Kepadanya Tuhan, hai suku-suku bangsa, ketika Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepadaku Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tidak tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Tuhan adalah Rajaku. Tuhan adalah Rajaku. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah bumi banyak pulau bersukacita.
awan dan kekelaman akan sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihat dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat Semua orang yang beribadah kepadanya, kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan dirinya karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarkan dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorai. Oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat memuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawamu, orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tetapi terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan bernyanyilah sukacita dan nyanyikanlah syukur bagi nama yang kudus. Haleluya. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyah. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur baginya, bagi namanya yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya yang kudus. Ia, kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab Tuhan kudus. Sebab Tuhan kuduslah Tuhan Allah kita. Saudara-saudaraku, itu firman Tuhan. Selanjutnya masih ada saudara-saudaraku yang akan saya bacakan untuk kita dari firman Tuhan dari Hosea 2, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah nubuatan tentang seorang ibu yang melahirkan Immanuel dan Angeline, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini adalah hasil pernikahan mamanya Angeline dengan bapak Puang Kupong Yesu. Puang Kupong Yesu do tangana langit, telah menjadikan langit dan bumi. Itulah Puang Kupong Yesu. Ya, saudara-saudaraku, saya akan bacakan tentang hal ini, nubuatan tentang apa yang saya bilang tadi. Dia ada ibu yang menghasilkan 2 orang anak, yaitu Angeline dan Immanuel. Ya, dia adalah raja di atas segala raja, dan Immanuel adalah pangeran, atau dia adalah raja
di dalam pemerintahan 1000 tahun damai saudara-saudaraku, dan akan memerintah sampai selama-lamanya. Inilah perintah itu saudara-saudaraku, inilah firman itu tentang nubuatan itu. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan, jadi Tuhan Allah telah menjadikan mamanya Immanuel untuk selama-lamanya, mamanya Angeline untuk selama-lamanya menjadi istrinya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dan dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan. Jadi Puang Yesus menjadikan mamanya Angeline, mamanya Immanuel menjadi istri untuk selama-lamanya. Tidak ada perempuan, tidak ada lagi yang bisa menggantikan dia menjadi indokna Angeline dan indokna Immanuel. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah nubuatan yang harus digenapi oleh mamanya Angeline dengan mamanya Immanuel. Dan itu sudah digenapi. Jadi siapapun yang mengganggu pernikahan itu akan dihukum mati. Ya, dihukum mati. Ini adalah keputusan dari sorga. Saudara-saudaraku, jadi siapapun yang memberontak terhadap pemerintahan sorga akan dihukum mati. Hukumannya hukuman mati, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah takut akan Tuhan. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu duniawimu. Jangan mengikuti hawa nafsu si ular naga, tetapi belajarlah takut akan Tuhan. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, supaya kamu diselamatkan. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau dihancurkan seperti di Brasil, maka melawanlah. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini keputusan dari ibunya Immanuel, ibunya Angeline, yang selama ini membela ibunya kalau menghadapi berbagai-bagai ancaman. Ya, jadi Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yeshua Mashiach adalah pembela, adalah raja di atas segala raja, raja yang adil. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi orang yang takut akan dia. Tetapi orang yang tidak takut akan dia akan dibinasakan, akan dihanguskan seperti di Brasil yang telah melawan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, supaya kalian tahu apa penjelasan daripada ibunya Angeline atau ibunya Immanuel. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah penggenapan kitab Hosea. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi itu. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit. Jadi Bapak Yahweh, Bapak Elohim akan mendengarkan seisi langit dan seisi bumi untuk melawan orang-orang yang menyesatkan, penyesat atau orang-orang yang berdursila atau orang-orang sundal. Ya, saudara-saudara yang kekasih, perempuan-perempuan sundal yang telah mempergunakan kesundalannya untuk melawan keadilan, kebenaran dan keadilan. Saudara-saudaraku, ini adalah keputusan surgawi yang harus diputuskan. Jadi tidak ada lagi perempuan-perempuan sundal yang ada di muka bumi, tetapi harus dihancurkan, harus dimusnahkan seperti orang-orang yang ada di Brasil yang telah melawan dan menghina-hina Tuhannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi terserah saudara-saudaraku yang kekasih. Teman tetap itu adalah teman dalam lawan jadi teman. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, jadi saudara-saudaraku yang berusaha untuk melakukan kejahatan, bertobatlah selagi masih ada kesempatan untuk diberikan. Kamu akan bertobat. Kasihani anak-anakmu supaya kamu tidak dibinasakan. Kasihani keluargamu. Ya, kasihani keluargamu. Jangan karena hawa nafsu duniawi kamu terbakar seperti orang-orang Brasil. Ingat itu saudara-saudaraku yang kekasih, ingat itu saudara-saudaraku. Ini tidak memain loh. Tuhan itu tidak memain kepada apa yang sudah diperkatakan, ya dan amin, saudara-saudaraku. Bumi, saya ulang kembali lagi. Bumi akan mendengar. Saya ingatkan lagi. Maka pada waktu itu
Demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan mendengarkan gandum dan anggur dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yesriel. Yesriel adalah penulis kitab Yosea ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia adalah Nabi Yesriel yang telah menubuatkan kitab Yosea ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lohama. Lohama itu adalah saudara perempuan. Sedangkan aku akan berkata kepada Lohami, umatku, engkau adalah, atau saudara laki-laki yang melakukan kehendak Tuhan, ya. Dan orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan akan dihukum, akan binasa, saudara-saudaraku. Itu adalah keputusan. Dan ia akan berkata, Allahku. Jadi aku akan berkata kepada Tuhan, dialah Allahku, penyelamatku, penolongku yang sungguh. Itu tentang nubuatan, ya saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Saya akan membacakan lagi dari Wahyu tentang kedatangan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Wahyu, ya. Nih, ini adalah perempuan dan naga. Perempuan itu adalah saya, dan naga itu adalah ular naga atau lusi atau orang-orang yang melawan Tuhan, ya. Ya, ular naga itu adalah malaikat yang melawan Tuhan, saudara-saudaraku, atau ular naga yang melawan Tuhannya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, ya. Jadi sudah tidak mengandung lagi, sudah melahirkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam keluhan dan penderitaan, ya, hendak melahirkan, ia telah berteriak-teriak. Maka tampaklah suatu tanda yang dari langit, dan dilihatnya lah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret, ya, sepertiga dari bintang di langit, dan memperlemparkannya ke atas bumi. Jadi ular naga itu sudah dilemparkan dan sudah berada di bumi, dan sudah, ya, akan dibinasakan lagi, saudara-saudaraku. Dan naga itu akan dibinasakan kalau tidak bertobat, saudara-saudaraku. Dan naga itu berhadapan dengan perempuan, berhadapan dengan saya, saudara-saudaraku yang sekarang, yang hendak melahirkan, yang sudah melahirkan 2 orang anak, untuk menelan dan ingin menelan anak-anaknya, ingin menyesatkan anak-anaknya, saudara-saudaraku. Naga itu ingin menyesatkan anak-anakku, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Karena perempuan sudah melahirkan 2 orang anak, dan naga itu ingin menelan kedua anak-anakku, ingin menyesatkan. Tapi karena Tuhan mengasihi anak-anakku, sehingga mereka dilepaskan dari jerat si naga itu, maka ia melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa. Jadi anak saya dilahir itu dibawa oleh bapaknya ke atas tempatnya yang kudus, ya. Mereka sudah dirawat, saat ini mereka sudah besar-besar, saudara-saudaraku, ya. Ini adalah penggenapan dari kitab Hosea, saudara-saudaraku. Ini tentang pemberitaan ini, ya, saudara-saudaraku. Jadi ada ini kaitannya dengan kitab Hosea. Jadi, ya, jadi perempuan itu sudah melahirkan 2 orang anak yang namanya Angeline dan Immanuel, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, ini, ya. Dan bapaknya sudah membawa ke sorga karena di bumi tidak aman, ya. Sekalipun sudah disesatkan oleh naga itu, tetapi anak itu aman dalam lindungan Tuhan, ya, saudara-saudara. Perempuan itu lari dari gunung, dan di mana telah disediakan suatu tempat oleh Allah supaya dia dipelihara di situ 1264 hari lamanya. Jadi naga itu dikalahkan, saudara-saudaraku, ya.
Maka timbullah peperangan di antara surga malaikat Mikael, dan sekarang malaikat Mikael lagi berperangnya melawan naga-naga itu ya. Ya. Malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikatnya, malaikat yang tersesat atau naga-naga yang lain, saudara-saudaraku ya. Ya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Jadi mereka dengan naga ini tidak bisa bertahan melawan para pasukan malaikat Mikael, karena malaikat Mikael adalah pemimpin yang terbesar. Tidak ada bisa melawan dia, saudara-saudara. Karena kekuatan doa dan kekuatan dari Bapa Yahweh, Bapa Elohim yang telah mengutus dia, dan kekuatan daripada malaikat itu karena kejujurannya, karena keadilannya. Tetapi mereka tidak akan bertahan. Jadi naga itu tidak bertahan, saudaraku. Dan naga besar itu, si ular tua itu, dan si iblis atau setan yang telah menyesatkan anak saya, saudara-saudaraku, yang telah menyesatkan kedua anak saya, seluruh dunia ya. Jadi hati-hati saudara-saudaraku, supaya kalian jangan disesatkan lagi. Anaknya Tuhan saja disesatkan, bagaimana dengan kita manusia? Jadi belajarlah, berhati-hatilah ya, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan berpuasa saudara-saudaraku, merendahkan diri di depan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kalian semua. Tetapi orang-orang yang melawan Tuhan akan dibinasakan, saudara-saudaraku, yang ada di muka bumi, dan akan dilemparkan ke dalam api neraka, saudara-saudaraku, bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang telah melawan Tuhan. Itu keputusanku, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan kedatangan Tuhan ya, saudara-saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus sudah datang ya, sudah akan datang, saudara-saudaraku ya, sudah datang. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar dari Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, saudara-saudaraku. Apa yang akan terjadi di bumi ini? Sesungguhnya aku datang segera. Jadi Tuhan sudah datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan dan nubuatan kitab ini. Jadi sudah tergenapi. Jadi orang yang taat dan mengikuti nubuatan Nabi Hosea atau Nabi Yesriel sudah terjadi, saudara-saudaraku. Dan ini adalah kesaksian Yohanes ya, tentang kesaksian Yohanes. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengarkan dan melihat, aku tersungkur di kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku. Jadi Nabi atau Nabi Yohanes ya, atau Rasul Yohanes untuk menyembah kepada malaikat yang telah memberitakan berita sukacita ini. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, kepada Yohanes, jangan berbuat demikian. Maksudnya jangan menyembah kepada malaikat itu. Aku adalah hamba. Jadi malaikat ini berkata dia adalah sama dengan Yohanes ya, sama seperti engkau dan saudara-saudaraku, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Jadi yang harus disembah itu adalah Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesua Masiah atau Yesus Kristus ya, dan rohnya yang kudus, saudara-saudaraku. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah mematerikan perkataan-perkataan nubuatan kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Jadi sekarang sudah tergenapi, saudara-saudaraku ya, sudah dekat ya. Tuhan sudah datang ya, akan membawa hukuman bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang melawan Tuhan. Barang siapa berbuat jahat, ingat ini perkataan Tuhan, barang siapa berbuat jahat ya, biarlah ia terus berbuat jahat. Jadi orang-orang yang berbuat jahat, dia akan berbuat jahat tetapi akan mendapat hukuman, karena ada dari hukuman yang telah disediakan oleh Tuhan, bahwa Tuhan datang membawa hukuman yang terdapat di dalam ya, terdapat di dalam kitab Wahyu 2.
Wahyu 12 ayat 18 saudara-saudaraku ya, bahwa Tuhan datang membawa hukuman ya, membawa upah. Upah itu berupa hukuman, bisa juga upah berupa hasil pekerjaan atau upah hasil gaji saudara-saudaraku. Jadi upah bisa hasil gaji atau bisa juga hukuman saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba. Ya, maka jadi malaikat ini tidak mau disembah. Yang perlu disembah adalah Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus Kristus ya. Malaikat tidak perlu disembah, tetapi malaikat harus menjalankan tugasnya yang telah diperintahkan Bapa Yahweh, ya harus menjalankan. Jadi malaikat ini harus menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh Bapa Yahweh, saudara-saudaraku yang kekasih. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah mematerai perkataan-perkataan nubuatan kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang berbuat benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus kudus, menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang, ya dengar ya, sesungguhnya aku datang, ya ini hukuman untuk orang-orang ya. Sesungguhnya Tuhan datang. Sesungguhnya aku datang atau Tuhan Yesus datang segera akan membawa upah. Ingat, upah ini saudara-saudaraku ya, sudah beliau jelaskan tadi, bahwa membalas kepada setiap orang yang menurut perbuatan. Jadi menurut perbuatan. Jadi Tuhan datang membawa upah, membalas perbuatan-perbuatan. Jadi kalau perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik, tetapi kalau jahat itu akan dihukum saudara-saudaraku. Ini tidak main-main ya, perkataan itu ya dan amin saudara-saudaraku yang kekasih. Ini ayatnya yang ke-12 saudara-saudaraku ya yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus datang membawa upah. Ya, kalau orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, tetapi kalau orang berbuat jahat mendapat hukuman saudara-saudaraku. Hukuman bisa seperti gantungan di kayu salib, bisa dibakar seperti orang di Brasil itu, atau bisa dengan dihancurkan dengan air bah, ataupun angin puyuh, ataupun ataupun dengan api saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi penghakiman itu sudah datang saudara-saudaraku yang kekasih bagi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan mendapat upah, masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan akan masuk di dalam api neraka yang menyala-nyala, tidak akan pernah siapapun yang akan mengeluarkan dia. Jadi dengarkan itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini sudah dibacakan, ini sudah dinubuatkan, ini sudah digenapi. Ya, jadi Tuhan datang membalas perbuatan-perbuatan orang sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatan baik ya dapat sekalapan sorga, tetapi kalau orang berbuat jahat masuk ke dalam neraka. Ini saudara-saudaraku ya, saya sudah bacakan dan saya sudah sampaikan kepada kita semua. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan melawan Tuhan saudara-saudaraku. Karena apa akibatnya? Kamu sudah melihat, kamu sudah mengeringkan kepada saya apa yang terjadi kepada orang yang telah melawan Tuhan, yang di Brasil, saudara-saudara. Apakah saudara-saudara mau mendapatkan seperti itu? Hukuman seperti itu yang di Brasil, hukuman itu yang telah mengirimkan kepada saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, ya. Penghukuman itu ada, saudara-saudaraku. Jadi jangan mempermainkan hukum Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan mempermainkan, apalagi mempermainkan Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku, ya. Dengarkan itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini Tuhan Yesus berkata, Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah yang awal, ya. Jadi sejak dunia ini dijadikan, Tuhan Yesus sudah ada, ya, saudara-saudaraku. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan yang terbesar, ya, yang awal. Jadi yang pertama dan yang
Dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu adalah Allah, saudara-saudaraku. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jadi membasuh jubahnya artinya mengakui dosanya, mencuci dosanya dengan darah Tuhan Yesus. Tetapi kalau kamu tidak membasuh jubahmu, membasuh tubuhmu dengan darah Tuhan Yesus, kamu akan hancur, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan mencoba-cobai Tuhan Allahmu. Jangan mencoba-cobai Tuhan Allahmu, karena kamu akan mendapat hukuman, saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu sudah melihat orang-orang, bagaimana orang yang melawan Tuhan yang berhasil, ya. Ini ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi orang-orang yang telah melawan kehendak Tuhan, orang-orang yang telah menghina nama Tuhan Yesus, ya, dan menghina Roh Kudus, akan dihukum seperti itu. Api sorgawi akan membakar dia, ya, membakar tubuhnya. Ingat itu, saudara-saudaraku. Jadi apa yang kamu kirimkan kepada orang, itu juga akan penghukuman itu akan mendapat bagi orang yang melawan Tuhan. Dengar itu, saudara-saudaraku, ya. Jangan bermain api, ya. Kalau tidak mau terbakar, jangan bermain api, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan bermain api. Kalau tidak ingin terbakar tubuhmu sendiri, jangan main api. Jangan main api. Jangan main air, jangan main air kalau tidak mau tenggelam, ya. Jangan main air, ya, kalau tidak mau tenggelam. Jangan main api kalau tidak mau terbakar. Itu, saudara-saudaraku, pesan untuk saudara-saudaraku dan kita semua. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan yang masuk melalui pintu-pintu gerbang. Jadi orang yang membasuh jubahnya, orang yang menyadari perbuatannya, orang yang bertobat, ya, membersihkan tubuhnya dari perbuatan-perbuatan hawa nafsu duniawi, hawa nafsu yang membakar tubuhnya, hawa nafsu yang membakar jiwanya, tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga ini, ya. Pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing, jadi anjing-anjing, ya, termasuk anjing-anjing itu adalah sundal-sundal, anjing-anjing, ya, anjing. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, dengar ini, tukang-tukang sihir atau mantra-mantra, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, dengar, ingat ini perkataan Tuhan. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir dan orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, ya, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala. Penyembah berhala itu menggunakan mantra-mantra, menggunakan jasa dukun, ya, itu, saudara-saudaraku, menggunakan mantra-mantra, menduakan Tuhan, itu adalah orang yang akan dihukum. Ini, ya, termasuk perbuatan anjing, itu perbuatan anjing, karena dia anjing itu tidak tahu mau beraknya kah, mau tainya kah, atau apanya, dia makan saja. Jadi itu termasuk anjing-anjing, saudara-saudaraku, ya, yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak bisa membedakan A atau B, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan bermain api kalau tidak mau terbakar, ya. Penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta. Ini mencintai dusta, berbohong, berdusta, ya. Yang dan melakukannya. Orang yang berdusta, berbohong, ya. Berdusta, berbohong dan melakukannya, tidak tinggal di luar kerajaan sorga, tinggal di luar kerajaan sorga, artinya masuk ke dalam neraka, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, saudara-saudaraku, ya. Ingat itu, ingat perbuatanmu, hasil perbuatanmu akan mendapat upah, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini perkataan firman kebenaran Tuhan. Perkataan firman Tuhan itu ya dan amin, saudara-saudara, tidak bisa terbantahkan, tidak bisa, ya. Dengar, aku Tuhan Yesus, aku Yesus telah mengutus malaikat. Jadi Tuhan Yesus hari ini mengutus malaikatnya Mikael, ya, malaikatnya Mikael untuk memberikan kesaksian, memberikan kebenaran, memberitahukan tentang kebenaran, ya, apa yang harus dilakukan supaya orang itu bertobat, ya, tidak melakukan mengikuti hawa nafsunya lagi, ya, saudara-saudaraku, ya. Kasihan kamu, ya, kasihan, ya, tentang semuanya itu. Jadi aku Yesus telah mengutus malaikatku, malaikat Mikael, untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat, bagi orang yang diberitahukan, bagi orang yang dijumpai hari ini, ya.
jemaat atau orang yang dijumpai hari ini. Aku adalah tunas. Jadi Tuhan Yesus itu adalah tunas, ya, yaitu keturunan Daud. Dia adalah keturunan Daud, ya, sekalipun dia bukan anak Daud, sekalipun dia anak Tuhan, tetapi sesuai dengan silsilah orang Israel, dia adalah, karena dia adalah anak Yusuf, ya, sekalipun bukan Yusuf, bukan bapak darah dagingnya, tetapi dia dikategorikan dalam hal itu, saudara-saudaraku, ya, karena dia yang telah merawatnya selama masih tinggal bersama dengan Bunda Maria. Saudara-saudaraku, ya, itu penghargaan yang diberikan Tuhan kepada Bapak Yusuf yang telah membesarkan dia, yang telah merawat dia selama bersama-sama dia di bumi, saudara-saudaraku. Jadi dihargai, ya. Tuhan menghargai perbuatan-perbuatan orang yang melakukan kehendaknya, saudara-saudaraku yang kekasih. Bintang timur yang gilang gemilang. Jadi Tuhan Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang, saudara-saudaraku. Roh dan pengantin perempuan. Jadi roh pengantin perempuan, saudara-saudaraku, itulah yang sudah terjadi. Itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau dihajar, hendaklah ia mengambil air kehidupan yang cuma-cuma. Jadi air kehidupan, orang yang mau diselamatkan, orang yang mau bertobat akan diberikan air kehidupan. Tetapi orang yang akan dibinasakan akan binasa untuk selama-lamanya karena mengikuti hawa nafsunya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ini adalah perkataan nubuatan yang telah disampaikan oleh Nabi Yohanes atau Rasul Yohanes, ya, tentang itu, saudara-saudaraku, ya, yang kekasih. Itu yang tentang firman Tuhan yang saya bacakan untuk saudara-saudaraku. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah raja kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan kita, ya. Tetapi kita tahu batasan kita sebagai manusia. Apa yang sudah dinubuatkan Tuhan tidak bisa diubah oleh siapapun, ya. Tidak boleh diubah oleh siapapun, sekalipun itu malaikat, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan tidak dapat diubah oleh siapapun, sekalipun itu malaikat. Malaikat hanya bisa menyampaikan. Yang bisa mengubah segala sesuatunya adalah Bapak Yahweh, Bapak Yesus Amasia, Bapak Elohim, yang bisa mengubah keputusan, ya, saudara-saudaraku. Sekalipun malaikat tidak bisa mengubahnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi bertobatlah, jangan sombong, jangan angkuh, jangan menuruti hawa nafsumu hanya karena kau ingin dipuaskan oleh hawa nafsumu. Kamu punya pasangan hidup, saudara-saudaraku, ya. Kamu punya pasangan hidup dan kamu punya anak, saudara-saudaraku. Jadi jangan sampai anak-anak kita menjadi korban karena hawa nafsu sesaat, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku, bertobatlah. Ingat, saudara-saudaraku, hidup ini ada batasannya, ada aturannya, ya. Jadi jangan membuat topeng di wajahmu, ya, saudara-saudaraku. Jangan buat topeng di wajahmu. Jangan menjadi sihir, jadi menggunakan roh-roh kegelapan, menggunakan sihir-sihir, menggunakan ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu Roh Kudus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan menyesatkan Roh Kudus. Siapa ya menyesatkan Roh Kudus akan dihukum, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara-saudaraku, ya, ada firman Tuhan. Jadi perkataan, tetapi orang-orang yang telah melakukan tidak melakukan perkataan Roh Kudus, ya, itu akan dihukum, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ada hukuman bagi orang-orang yang telah melakukan apa yang telah diperkatakan Roh Kudus, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan mengotori Roh Kudus. Roh Kudus itu kudus, suci, kudus. Jangan dikotori dengan hawa nafsumu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu bukan buatan, kamu bukan nubuatan itu, tetapi kamu hanya adalah seorang alat Lucifer atau naga tua atau setan itu. Jadi bertobatlah, sadarlah, jangan menuruti hawa nafsumu,
sadarlah, tahu siapa diri kita, kita tahu batasan kita sebagai manusia yang telah diciptakan, yang telah dikasihi oleh Bapa Yahweh, Bapa Elohim. Jadi ada batasannya kita, ada ketegasan, ada batasannya, ada batas, segala sesuatunya ada batasnya, ya, ada batasnya. Dunia saja ada batasnya dengan langit, ya, ada batasannya, ya. Jadi ada batasannya. Jadi segala perbuatan itu ada batasannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah takut akan Tuhan, belajarlah jangan menghina-hina, ya. Saudara-saudaraku, ya, saya memberikan kesaksian, ya, sedikit tentang siapa diri saya, ya. Jadi saya ini adalah seorang yang bekerja sebagai pelayan Tuhan atau pelayan manusia, ya, pelayan Tuhan atau pelayan manusia yang telah dipakai Tuhan, ya, saudara-saudaraku. Dan ketika saya kecil, masih kecil, ibu saya meninggalkan saya, seorang malaikat, ya, saudara-saudaraku, seorang malaikat yang dikasihi oleh Bapak Yohanes. Ia telah dibawa oleh Lucifer yang ingin menginginkan segala yang diinginkan Tuhan, dia ingin juga menginginkan, sehingga ibu Angeline atau malaikat itu telah dibinasakan bersama dengan yang Lucifer yang telah memberontak, malaikat yang telah memberontak, yang ingin menyamai Tuhan. Jadi tahu batasanmu, saudara-saudaraku, tahu batasan, ya. Jadi kalau kamu malaikat, ya malaikat, ya, tahu batasannya kita, tahu, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tahu batasan, jangan mau seperti alammu, jangan mau seperti yang menciptakanmu. Ingat itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita tahu batasan kita, kita tahu semua itu ada batasnya. Baju saja ada batasnya, ada ukurannya, saudara-saudaraku. Siapa lagi? Nah, hidup ini ada aturannya. Jadi kalau tidak hidup ada aturannya, kacau balau, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi semua itu harus ada aturannya, ada batasnya, ada titiknya, ada komanya, ya, ada, supaya tidak terus-terus membaca. Makanya ada titiknya, ada serunya, tandanya, semuanya itu, ya. Itulah tanda-tanda yang harus kita ikuti supaya kita tidak tersesat, kita tidak tidak tersesat, saudara-saudaraku, ya. Kita tahu batasan kita sebagai ciptaan Tuhan, ya. Kita tahu batasan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saya menceritakan bahwa saya dahulu telah ditinggalkan, ya, roh saya kecil itu ditinggalkan oleh saya adalah turunan malaikat juga, saudara-saudaraku, ya, anak malaikat yang telah ditinggalkan di taman, ya, masih kecil ditinggalkan oleh karena ibu saya mengikuti, ya, dipaksa untuk mengikuti Lucifer, dibawa lari oleh Lucifer karena ingin dihancurkan, seperti karena dia tahu bahwa ibu saya itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang yang dikasihinya ingin dihancurkan oleh Lucy, saudara-saudaraku. Jadi dibawa sampai dengan hancurlah ibu saya ditinggalkan. Ketika itu saya dibawa ke dunia untuk menjadi pemberita Injil, saudara-saudaraku, di muka bumi, ya. Jadi saya dibawa masuk ke dalam roh orang Toraja, ya. Jadi saya dibawa masuk ke dalam roh orang Toraja, saudara-saudaraku. Jadi turunan nenek saya itu adalah raja atau ratunya Toraja, saudara-saudaraku. Jadi kalau nenek saya itu ratu, ya, di sana Indok Sisombo, ya, Indok Sisombo. Jadi saudaranya ada adiknya yang kawin dengan Raja Bone, namanya Indok Larundun, ya, Indok Larundun, ya. Itu adalah adik daripada nenek Indok Sisombo, ya. Kenapa, saudara-saudaraku? Jadi keluarga saya itu, saudara-saudaraku, ya, ini roh yang memperkatakannya, bukan saya, saudara-saudaraku. Saya diberitahu, saya tidak tahu sejarah Toraja, saudara-saudaraku, tetapi roh Tuhanlah yang memberitahukan bahwa turunan Indok Larundun itu adalah saudara dengan Indok Sisombo. Saya tidak tahu, saudara-saudaraku, ya, tetapi roh lah yang memberitahukan bahwa ratunya Toraja adalah Indok
Indo Larundun dan Indo Sisombo, saudara-saudaraku. Ini saudara ya, menurut cerita roh ya, dalam alam roh, saudara-saudaraku ya, cerita dalam roh ya. Jadi cerita dalam alam roh ini penglihatan dalam alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Sejarah dahulu, saudara-saudaraku, ini penglihatan dalam alam roh ya. Jadi Indo Larundun sama Indo Sisombo itu silu atau saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi itu adalah turunan orang Toraja dahulu ya. Jadi karena ini Indo Sisombo itu kakak, tetapi karena adiknya itu pergi mandi di sungai, maka Raja Bone melihat adiknya sehingga dilihatnya, maka dipinanglah atau dilamarlah adiknya itu, padahal ada kakaknya. Biasanya itu kalau masih ada kakaknya tidak boleh dilangkai kalau ada mau pernikahan, saudara-saudaraku. Tetapi karena kakaknya ini sabar, jadi dia mengalah. Jadi dia merelahkan adiknya menikah dahulu dengan Raja Bone. Itu saudara-saudaraku. Indo Larundun, Indo Larundun ya, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini di alam roh, saudara-saudaraku ya, bukan sejarah, tetapi ini di alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, jadi ketika saya kecil di alam roh, penglihatan di alam roh, saya itu dibawa kepada keluarga nenek saya itu namanya Indo Sisombo. Makanya nama saya itu Sombo, saudara-saudaraku, karena diambil dari nenek saya yang itu. Jadi saya waktu kecil dimasuk ke dalam roh orang tua saya dan mengandung pada saat itu. Jadi bapak saya itu seorang petani. Saya sudah pernah menceritakan sebelum saya live, saudara-saudaraku. Jadi seorang petani dan ibu saya. Jadi bapak saya sudah tidak ada, sudah ada di kerajaan sorga saat ini. Saat ini lagi memandang saya lagi live, saudara-saudaraku yang kekasih, bersama dengan sana pemni saya yang ada. Jadi saya sudah umur 12 tahun sudah menginjil di Toraja. Yang terutama adalah keluarga saya. Nenek saya yang namanya Indo Rangko itu adalah orang yang paling jahat di keluarga saya ya. Tetapi dialah yang pertama menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, yang bertobat ya, bertobat, yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Nenek saya namanya Indo Rangko ya. Indo Rangko itu yang pertama saya jadikan orang yang pertama dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus ya, yang telah mengaku sebagai Tuhan Yesus. Jadi nenek saya dulu itu waktu kanker ya, kanker di belakangnya, kanker di tulang belakangnya, kanker di leher bagian belakang, dia kanker itu busuk sekali ya, besar sekali. Jadi pertama kecil-kecil karena ini nenek saya dihukum karena dia itu jahat sekali perbuatannya, dia jahat ya. Jadi saudara-saudaraku, kemana siapa saja yang datang kepada di rumah kami dulu itu selalu dicurigai, selalu dihina-hina, selalu semua orang diajak bertengkar ya. Saya ingat itu. Walaupun saya masih kecil itu hari ya, nenek saya ini tegas sekali, kuat bekerja, saudara-saudaraku. Tetapi bapak saya sayang kepada dia. Jadi ketika nenek saya itu mengalami sakit itu, bapak saya yang mencucikan sarung-sarungnya, mencucikan, merawat dia, sampai ya saya ingat itu. Karena saya masih kecil itu, saya belum bisa berbuat apa-apa ya. Saya lihat bapak saya itu karena ada ulatnya itu loh. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, jadi belajarlah berbuat baik di hadapan Tuhan supaya tidak kena hukuman dari Tuhan ya, saudara-saudaraku ya. Jadi saudara-saudaraku, belajarlah takut akan Tuhan, jangan menuruti hawa nafsumu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saya umur masih SD itu hari, saudara-saudaraku, masih SD saya sudah membaptis nenek, bukan saya membaptis tetapi yang memberitahukan kepada nenek saya. Padahal saya itu hari saya, saudara-saudaraku, belum pernah baca Alkitab, saudara-saudaraku. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus ya, pekerjaan Roh Kudus yang selalu menjaga saya. Mulai dari kecil, mulai saja masuk ke dalam kandungan ibuku sudah dijaga oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku ya. Karena Roh Tuhan yang masuk ke dalam ibu saya ya. Jadi ibu saya itu adalah seorang yang miskin hidadina, untuk mencukupi kehidupannya saja, kasihan, sangat miskin. Tetapi dia punya kasih
Dia punya kasih, sabar sekali dia. Ya, sabar ya. Puji Tuhan, sampai saat ini mama saya masih ada. Kurang lebih 80 tahun dia umurnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Semoga panjang umur dan hidupnya kekal. Jika Tuhan perkenankan, supaya dia terangkat hidup-hidup ke dalam, itu doa saya, perkataan saya adalah doa saya, supaya mama saya terangkat hidup-hidup ke dalam kerajaan sorga. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti Nabi Henok dan Nabi Elia yang telah diangkat Tuhan karena Tuhan mengasihi dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu doa saya, saudara-saudaraku, dan semoga seluruh keluarga saya diangkat hidup-hidup oleh Tuhan ke dalam kerajaan sorga. Karena itu janjinya Tuhan, ya dan amin, saudara-saudaraku yang kekasih. Karena saya belajar takut akan Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Saya belajar takut akan Tuhan Yesus, melakukan apa yang benar. Saya tidak bersungut-sungut di dalam menghadapi berbagai, sekalipun banyak rintangan-tantangan ya yang saya hadapi, tetapi kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu baru setiap hari. Dia selalu mengasihi saya setiap hari. Dia selalu membimbing saya setiap hari. Ya saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi belajarlah takut akan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu baru setiap hari. Kasih setianya baru setiap hari. Jadi belajarlah, bertobatlah saudara-saudaraku. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamamu, supaya Tuhan, jika ada belas kasihan Tuhan, kamu akan diselamatkan. Tetapi jika kamu tidak mau bertobat, kamu akan dibakar seperti orang yang di Brasil itu, saudara-saudaraku. Ini perkataan ya, perkataan Tuhan, ya dan amin, saudara-saudaraku. Perkataan Tuhan Yesus ini ya, roh Tuhan yang berbicara pada kamu saat ini, saudara-saudara. Jadi bertobatlah. Akui dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan dan sesamamu, supaya kamu tidak kena hukuman, tetapi kamu akan diselamatkan jika kamu bertobat. Tetapi jika kamu tidak bertobat, hukuman itu sudah datang. Tuhan sudah datang ingin menghukum orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang sundal, orang-orang anjing-anjing, orang-orang sihir-sihir. Tuhan sudah datang menghukum ya. Jadi bertobatlah. Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang kepada kita. Tetapi jika kamu tidak bertobat, maka kamu akan kena hukuman. Ya saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ini tentang firman kebenaran Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Makanya saya disuruh live pada siang hari ini, saudara-saudaraku, supaya saya memberitakan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tahu batasan kita. Tuhan Yesus itu kudus. Tuhan Yesus Tuhan Yesus kudus. Dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Jadi tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu adalah tiga pribadi yang satu, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku ya, bertobatlah. Akuilah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bertobatlah, melakukanlah apa yang terbaik yang berkenan di hadapan Bapa. Jadi kita tahu batasan kita sebagai manusia, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan untuk itu dia berpesan, kamu yang berbuat dosa, tapi kamu hai anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar Kristus. Tinggal di luar Kristus artinya masuk ke dalam api neraka. Nah, di luar Kristus semuanya itu akan masuk ke dalam api neraka. Apilah yang lawannya, saudara-saudaraku. Api neraka akan binasa, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, belajarlah takut Tuhan, lakukanlah yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan adalah Tuhan yang hidup, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu saudara-saudaraku ya, sebelum saya akhiri ya, belajarlah, bertobatlah. Jadi penggenapan tentang kitab Hosea sudah terjadi dan menghasilkan ya. Jadi saya sudah pernah live-kan itu, tetapi yang benar itu bukan 12 tapi 2, saudara-saudaraku ya. Jadi Angeline dan Immanuel ya. Ya, sekalipun yang lainnya saudara-saudaranya harus yang kita akui saja ya, saudara-saudaraku. Jadi 2 yang diakui oleh Bapak Yahweh, Bapak Yesua Masih, yaitu Angeline dan Immanuel, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan ya.
Ya, jadi belajarlah takut akan Tuhan, saudara-saudaraku, supaya kita tidak dibinasakan, kita tidak dihukum oleh para malaikat-malaikat. Halo Bapak Yahweh, halo api Roh Kudus, ya api Roh Kudus, ya api yang dari sorga, ya saudara-saudaraku, api dari sorga seperti yang telah membakar orang Brasil, yang telah menghina-hina Tuhan, saudara-saudaraku ya. Jadi jangan pernah menghina-hina Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah, jangan menuruti hawa nafsumu, saudara-saudaraku, tetapi belajarlah takut akan Tuhan, karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, saudara-saudaraku, yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa menyayangi kita siang dan malam. Dia tidak pernah meninggalkan kita yang berharap kepadanya, yang mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan melakukan segala perintah-perintahnya. Jadi belajarlah melakukan perintah-perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang ada padamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala sesuatunya Tuhan. Ya, jadi saudara-saudaraku. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu artinya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan kamu menuruti hawa nafsumu, tetapi kamu harus mengasihi dirimu sendiri, supaya kamu dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajar takut akan Tuhan, belajar memuji Tuhan dengan benar, belajar menyembah Tuhan dengan benar, saudara-saudara, supaya kalian tidak binasa, supaya kalian tidak dihancurkan oleh api Roh Kudus atau api sorgawi yang akan membakar tubuhmu, membakar keinginanmu, karena keinginanmu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jika kita selalu berbuat baik, tetapi jika orang berbuat jahat, maka Tuhan akan menjauhi dia, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mungkin sampai di situ ya. Jadi saya adalah yang telah di dalam alam roh itu Tuhan memperlihatkan saya bahwa saya adalah anaknya malaikat Angelin yang telah dibawa lari oleh Lucifer, yang telah dihancurkan oleh Lucifer. Ya, karena Lucifer mau apa yang diinginkan Tuhan, dia juga mau, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dialah yang telah menghancurkan, dia telah dibawa oleh Lucifer. Jadi sekarang dia sudah hancur, ya. Jadi makanya pernikahan antara Puang Yesus dengan nubuatan itu, saudara-saudaraku, di nubuatan Hosea itu menghasilkan dua. Yang pertama adalah namanya Angelin, artinya dia mengingat ibunya yang telah tiada dan menghasilkan anak perempuan. Dan kemudian nama Immanuel itu adalah nama Raja di atas segala nama, atau Tuhan Allah berserta, atau Tuhan Allah itu sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini penjelasan tentang kitab ini di alam roh, saudara-saudara. Tuhan menjelaskan, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi ini bukan ajaran sesat, saudara-saudaraku, tetapi ini adalah ajaran yang telah diberitahukan oleh Tuhan lewat alam roh, atau lewat spiritual, ya, atau ya alam roh, saudara-saudaraku, ya, atau dunia alam roh, saudara-saudaraku yang dunia dunia alam roh, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dunia yang dunia spiritual, ya, spiritual atau tubuh spiritual, ya. Jadi kalau manusia yang akan hidup kekal, ya, dunia spiritual, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dunia alam roh, ya, alam sorgawi, saudara-saudaraku, alam sorgawi, ya, alam sorgawi, dalam alam sorgawi, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua, ya. Tubuh Tuhan Yesus, ya, kalian tahu, ya, kalau tubuh Tuhan Yesus, ya, menjadi tubuh supranatural, ya, supranatural, saudara-saudaraku, maaf ya tadi saya salah. Supranatural itu kita akan baca di dalam
Wahyu 1 saudara-saudaraku ya, tentang penglihatan di penglihatan Yohanes ya, Bapak Yohanes di Pulau Patmos ya. Bagaimana keadaan Tuhan Yesus, matanya Tuhan Yesus itu menyala-nyala loh saudara-saudaraku. Jadi jangan menghina-hina Tuhan. Kalau Tuhan Yesus menyalakan matanya, kamu akan terbakar sendiri saudara-saudaraku yang kekasih. Supranatural ya. Jadi kalau yang selama ini mendatang kita itu adalah rohnya ya saudara-saudaraku. Tetapi kalau tubuh supranaturalnya datang, akan membakar ya saudara-saudaraku ya, akan membakar yang kejahatan ya, akan membakar kejahatan saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kalau Tuhan sudah mempergunakan tubuh supranaturalnya saudara-saudaraku, mata Tuhan itu menyala-nyala, mukanya itu bersinar-sinar, lebih panas dari matahari saudara-saudaraku yang kekasih. Saya beritahukannya isi daripada kitab itu, kita wahyu penglihatan daripada Bapak Yohanes itu, Rasul Yohanes itu atau Nabi Yohanes itu ya, di Pulau Patmos. Jadi mata Tuhan Yesus itu menyala-nyala, rambutnya itu putih meta. Jadi dari mulutnya mengeluarkan pedang bermata dua atau firman Tuhan. Jadi bajunya berbaju sirah ya saudara-saudaraku, yang kita diperlihatkan biasanya itu adalah rohnya ya. Jadi saudara-saudaraku, jadi kita tidak terbakar kalau kita menyentuh dia. Tetapi kalau alam supranaturalnya, tubuh supranaturalnya saudara-saudaraku, kamu akan terbakar saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi yang kekasih oleh Tuhan Yesus, sadar dan bertobatlah. Tahu batasanmu saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan sangat mengasihi kamu, tetapi kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan dibinasakan bersama dengan seperti orang berhasil itu yang telah menghina-hina Tuhan, menghina-hina Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini saya disuruh live secara ini saudara-saudaraku ya, supaya memberitahukan kamu, supaya kamu tahu batasanmu. Jangan kamu rohnya Tuhan kamu sekat ya, kamu jadikan budakmu ya, kamu jadikan budak, kamu suruh-suruh ya saudara-saudaraku ya. Itu Roh Kudus loh, kamu suruh-suruh melayani kamu. Bayangkan itu saudara-saudaraku ya, kamu keterlaluan ya, terlaluan sampai anak-anaknya sendiri rohnya kau sekat, kau perintah. Padahal itu anak Tuhan loh, anak Roh Kudus loh. Astaga, sadarlah ya. Jadi anak Roh Kudus itu kamu ya. Roh Kudus kamu perbudak, kamu sekat untuk melayani nafsumu. Itulah Lucy ya, Lucy menyekatnya ya, dengan mantranya, dengan sihirnya ya saudara-saudaraku yang kekasih. Sadarlah saudara-saudaraku dengan mantra-mantramu. Aduh kasihan kamu ya. Bertobatlah sebelum kamu binasa ya. Malaikat Tuhan sudah datang memberitahukan, supaya memberikan kesaksian kepadamu, supaya kamu bertobat, menyadarkan kamu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, bertobatlah, sadarlah, tahu batasanmu sebagai manusia ya, tahu batasanmu sebagai manusia, bahwa kamu adalah manusia biasa ya, bukan kamu malaikat, bukan ya. Hanya kamu dihibur, makanya kamu dikatakan malaikat. Padahal kamu itu manusia biasa saudara-saudaraku yang kekasih. Bertobatlah ya. Kalau kamu berteman dengan temanmu, pilihlah teman yang baik, bergaullah dengan teman yang baik ya. Tetapi jangan terbakar dengan hawa nafsumu sendiri, karena hawa nafsumu sendiri akan membakar tubuhmu. Saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah dinubuatkan Tuhan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ya, karena sudah menghasilkan ya, sudah disidangkan di alam roh, di alam sorgawi, di alam supranatural saudara-saudaraku ya, sudah disidangkan, sudah diberikan kuasa ya saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tahu batasanmu, sekalipun orang itu sabar mengalah, tetapi dia ada batasannya. Bisa jadi singa yang menerkam ya, bisa jadi singa yang menerkam ya. Ingat itu, ada menjadi singa atau macan tutul yang bisa menerkam
tubuh dan mencabik-cabik orang yang telah berusaha merusak rancangan Tuhan, ya, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, ya. Jangan ya saudara-saudaraku, yang berusahalah. Nah, kalau mau kau selamat, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan mengikuti hawa nafsumu. Jangan sok ya, jangan sok ya. Kamu kadangkeng, ya, kamu kadangkeng, ya, kamu kadangkeng susi ringgoku, ya, susi ringgoku ya, ringgo itu, ya, ringgo. Ini, nah, ringgo, ya, ringgo itu atau apa ya? Ringgo itu adalah hewan peliharaan, ya, hewan peliharaan, ya, yang ringgo, ya. Jadi jangan berbuat seperti yang tadi diberitakan oleh firman Tuhan, yaitu anjing-anjing, ya. Kitab Wahyu tadi yaitu anjing-anjing, ya. Jangan berbuat seperti anjing-anjing lah, ya. Tetapi tahu batasan. Tetapi saya kan sudah memberitahukan kamu adalah setengah lusi, bukan lagi setengah tapi lusi, ya. Perbuatanmu itu adalah perbuatan lusi, ya. Jadi belajarlah takut akan Tuhan, ya. Jadi saya katakan belajarlah takut akan Tuhan, ya. Jadi sidang di atas kerajaan sorga sudah diputuskan bahwa yang memegang pemerintahan itu adalah Angeline dengan Immanuel, ya, dan sudah dilimpahkan oleh Bapak Yahweh, Bapak Elohim. Itu sudah sidang keputusan, tetapi dia tetap pembimbing, dia adalah ayah, jadi dia adalah bapak dari segala bapak, ya, bapak yang mengasihi setiap orang yang takut akan dia. Ingat itu saudara-saudaraku. Ingat peringatan. Ingat batasan, ada semuanya, ada batasannya. Ingat itu. Jadi malaikat sudah datang mempersaksikan kepadamu apa yang harus kau lakukan, ya. Jadi malaikat itu adalah utusan Tuhan. Nah, diutus Tuhan untuk memberitahukan kepadamu supaya kamu bertobat. Sadarlah dari ilusimu. Sadarlah saudara-saudaraku. Tuhan mengampunimu kalau kau mau bertobat. Tetapi kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan dihukum seperti orang yang ada di Brasil yang kamu kirim video-videonya itu. Ya, itu saudara-saudaraku firman Tuhan yang datang kepada kita. Jadi saat ini saya akan menyanyi lagu tentang suara Yesus ku dengar, ya. Ini suaranya Tuhan Yesus, ya saudara-saudara. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang benar. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Ya, itu suara Tuhan untuk datang kepada orang yang letih lesu, orang yang melakukan kejahatan saudara-saudaraku. Saya akan melakukan lagu untuk ya saya sudah pernah nyanyikan, tapi saya suka lagu ini, ya. Kalaku cari ketenangan, kalaku cari damai, hanya ku temui dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai,
walau hidup penuh tantangan, tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari ketenangan, kala ku cari damai, hanya ku temui dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan, tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. 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 Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia hidup. Haleluya,
Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Rohul Kudus turun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah live saya, video saya pada siang hari ini. Kiranya Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, Tuhan menuntun, Tuhan membimbing, dan Tuhan akan menghukum bagi orang yang tidak dengar-dengaran, bagi orang yang melawan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan memberkati anak-anakku, memberkati keluargaku, memberkati bangsa negaraku, dan memberkati pekerjaanku, dan menghukum orang yang melawan kehendak Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kiranya namanya tetap semua lidah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya manusia diselamatkan. Dan semua lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua lutut datang berlutut di bawah kaki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji-pujilah namanya saat ini, kekal untuk selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Terpuji-pujilah namanya, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menghukum orang-orang yang melawan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin.